Shalom, selamat datang di program Devotion with David Erickson. Di video pertama kali ini kita akan belajar mengenai memulai tahun yang baru, memulai tahun 2026 atau memulai segala sesuatu yang baru. Saya yakin dan percaya semua kita pasti ingin tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan kabar gembiranya, Tuhan pun ingin supaya tahun ini kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Tapi faktanya, hanya berharap tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, tidak akan membuat tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Harus ada shifting, harus ada pergeseran, harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan supaya tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena kita tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda, tapi dengan perjalanan atau dengan proses yang sama. Nah, hal pertama yang boleh kita renungkan saat kita masuk ke tahun yang baru atau saat kita memulai sesuatu yang baru adalah mulai dengan Tuhan. Saudara, kita semua bebas memilih bagaimana menjalani tahun ini. Kita semua bebas memilih bagaimana memulai tahun ini, menjalani tahun ini, dan mengakhiri tahun ini. Apakah kita mau mulai dengan sesuatu yang sifatnya kedagingan? Apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita mau melakukan hal-hal yang ini seumur hidup nih harus saya lakukan nih, atau kita mau melakukan hal-hal supaya kita tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan teman-teman. Kita bebas melakukannya. Tapi ini faktanya bahwa kita tidak bebas dari konsekuensi yang datang atas keputusan kita. Karena setiap keputusan yang kita ambil selalu mendatangkan konsekuensi atau selalu diikuti oleh konsekuensi demi konsekuensi. Matius 6 ayat 33 tertulis demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam versi Inggris dikatakan, but seek first, yang pertama. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ayat ini, biasanya timbul pertanyaan, segala sesuatu yang ditambahkan itu apa? Apakah keinginan saya? Apakah hobi saya? Apakah harta benda saya? Apakah semua yang saya inginkan Tuhan tambahkan? Nah, untuk mengerti konteks dari ayat ini, kita harus melihat beberapa ayat sebelumnya. Ya, di Matius 6 ayat 31 sampai 32, ini dua ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi dalam konteks ini, yang dikatakan semuanya akan ditambahkan, itu apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Atau dengan kata lain bisa dikatakan kebutuhan kita. Saya yakin dan percaya semua kita di tahun 2026 pengen kebutuhan kita di cover oleh Tuhan. Pengen kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Ini rahasianya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ada satu prinsip di Alkitab yang sungguh luar biasa. Di Kejadian 1 ayat 1, ini adalah ayat pertama di dalam Alkitab. Dikatakan seperti ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di versi Inggris dikatakan, in the beginning God. So God is always at the beginning. Tuhan selalu ada di permulaan. Bahkan Tuhan harus ada di dalam setiap permulaan. Permulaan hubungan, permulaan pekerjaan, permulaan hari, permulaan keluarga. Tuhan harus ada di setiap permulaan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan permulaan itu. Saya teringat satu peristiwa di Alkitab. Waktu ada seorang wanita yang tertangkap basah berzina lalu dibawa dan diserahkan kepada Yesus. Orang-orang Farisi saat itu ingin mencoba Yesus dan mereka bilang seperti ini. Yesus, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Gimana? Lalu apa yang Yesus lakukan? Saudara boleh cari di Alkitab ya. Ini saya bahasakan ya. Yesus menulis sesuatu di tanah. Dia tidak langsung buru-buru untuk mengambil keputusan, no. Dia menulis sesuatu di tanah, lalu dia bilang seperti ini. Oke, silakan. Tapi yang melempar pertama adalah orang yang tidak pernah berdosa. Silakan. Kalau kamu nggak punya dosa, jadilah pelempar pertama. Lalu Alkitab mencatat satu persatu dari yang paling tua mereka pergi. Ya. Lalu di Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Saudara, mari kita lihat menurut konteks saat itu ya. Harusnya perempuan ini sudah ya, harusnya perempuan ini sudah tidak ada lagi. Tapi karena ada Yesus di situ, dia menerima permulaan yang baru. Dia menerima kehidupan yang baru. Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesuslah, Tuhanlah yang memberikan permulaan baru kepada kita. Penelitian mengatakan satu kebiasaan yang kita lakukan di pagi hari akan sedikit banyak mempengaruhi bagaimana kita menjalani sepanjang hari. Oleh karena itu, kalau kita di pagi hari memulai dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, pertengkaran, omongan kasar, kutuk, atau apapun yang sifatnya negatif, sepanjang hari kita akan jalani dengan negatif pula. Tapi saat kita memulai sesuatu dengan Tuhan, saat kita mulai sesuatu dengan kedamaian yang daripada Tuhan, saat kita mulai dengan datang ke hadiratnya Tuhan, sepanjang hari kebenaran firman Tuhan akan terus memerdekakan kita, firman-Nya akan terus memerdekakan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menjalani sepanjang hari. Oleh karena itu, pastikan kita memulai tahun ini dengan doa, mulai hari dengan doa, mulai pekerjaan dengan doa, datang kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 berkata seperti ini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Dalam versi Inggris dikatakan call to me atau call me. Tuhan bilang telepon aku, ya. Atau Tuhan bilang datang kepadaku, ngomong sama aku, hubungi aku. Bapak Saudara, di tahun 2026 akan ada banyak hal-hal yang luar biasa. Saya mendapatkan impresi secara pribadi bahwa tahun 2026 apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati akan Tuhan sediakan, akan Tuhan jadikan di depan mata kita. Hal-hal yang tidak terpahami menurut Yeremia, hal-hal yang besar yang tidak kita mengerti. Oleh karena itu kita harus bertanya kepada siapa yang mengerti, pribadi yang mengerti, Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi melalui video ini saya sampaikan, yuk mulai dengan Tuhan. Mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Mulai tahun ini dengan Tuhan. Mulai hari lepas hari dengan Tuhan. Mulai pekerjaan dengan Tuhan. Mulai hubungan dengan Tuhan. Mulai keluarga dengan Tuhan. Mulai pelayanan dengan Tuhan. Mulai apapun dengan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih kalau kami masuk ke dalam tahun yang baru Tuhan. Kalau kami menerima kesempatan yang baru, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa, di tahun ini ajar kami untuk senantiasa memulai dengan Engkau. Memulai hari lepas hari, memulai pekerjaan, memulai keluarga, memulai hubungan, memulai pelayanan, memulai apapun dengan Tuhan. Hamba berdoa kiranya gaya hidup yang intim bersama dengan Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kedamaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan jadikan di depan mata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah bergabung di program Devotion with David Erickson. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga nyalakan lambang loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.